Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ari Murdian dari program studi Computer Science Binus University dengan NIM 2602333206. Pada topik kali ini saya akan menjelaskan terkait topik Simplifying Android Build and Deployment with Fastlane. Jadi nanti kita akan membahas lebih jauh tentang Fastlane. Oke, harapannya setelah kita mempelajari topik ini adalah yang pertama memahami kira-kira challenge apa aja sih ketika kita proses rilis app. Lalu yang kedua, kita akan memahami apa itu tujuan dan kapabilitas dari si Fastlane ini. Lalu yang ketiga, kita bisa mencari tahu kira-kira apa aja yang jadi bottleneck ketika proses engineering productivity ini, dan kira-kira Fastlane bisa apa aja sih untuk menghilangkan bottleneck itu. Yang pertama, kira-kira common challenge-nya apa aja nih? Common challenge-nya adalah yang pertama, proses dari build, signing, upload app, atau notify app itu kalau dilakukan secara manual sangat time consuming. Lalu yang kedua, room for mistakes. Jadi kalau dilakukan secara manual, kesalahan-kesalahan bisa saja muncul. Contoh, saat build variannya salah, config-nya salah, terus pas upload ternyata beda app, atau QA salah ambil app, segala macam. Lalu yang ketiga, feedback dari QA pun akan lama, karena prosesnya kita sangat lama, dari build-nya dulu, upload dulu, terus notif ke QA dulu, itu juga akan membuat feedback dari QA akan terlambat. Bayangkan kita melakukan proses ini berulang-ulang ketika kita akan proses rilis, kan sangat time consuming ya. Maka di sini kita gunakan Fastlane untuk men-tackle itu. Yang pertama, Fastlane itu apa sih? Fastlane itu sebenarnya tools ya. Dia sifatnya open source, jadi fungsinya itu nanti dia bisa nge-automate task-task yang sebenarnya kita nggak perlu lakuin tuh terkait rilis app-nya. Nah, di sini Fastlane bisa dipakai untuk Android dan iOS ya. Dan tujuannya yaitu tadi, pertama bisa untuk build, bisa untuk testing, unit test di sini, untuk signing app-nya, untuk rilis app-nya, dan bisa untuk notify ke tim kita juga. Lalu yang ketiga, ekosistemnya atau plugin yang bisa kita pakai lah, itu bisa banyak sekali ya integrasinya ya. Pertama, bisa yang sering dipakai itu bisa pakai Google Play, upload app ke Google Play, lalu ada Firebase App Distribution, ini biasanya untuk testing di QA, untuk Slack-nya juga bisa. Lalu ada beberapa CI yang bisa diintegrasiin, ada GitHub Action, Jenkins, Bitrise, Circle CI, dan ada masih beberapa lagi. Terus kenapa sih pakai Fastlane? Bedanya apa sih antara yang manual dan dengan Fastlane? Pertama, build-nya otomatis ya, jadi kita nggak perlu buka di studio untuk build-nya. Upload-nya pun otomatis, kita nggak perlu drag and drop ke Google Play ataupun ke Firebase-nya. Lalu ketika ada error pun reproduksinya gampang, entah itu error atau human error, itu reproduksinya gampang karena ada log-nya di situ. Oke, kita langsung mulai demo saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ketiga proses ini. Yang pertama, proses build, proses upload, dan proses notify. Sebelumnya mungkin kita cari kulik lebih jauh terkait Fastlane ya. Pertama, kita akan melakukan instalasi dulu. Lalu ada untuk initiate Fastlane pertama kali itu kayak apa, terus install plugin-nya kayak apa, implementasinya kayak apa. Yang pertama dari proses instalasi. Di sini dari dokumentasi Fastlane, kalau kita pakai Mac OS, kita bisa pakai Homebrew ya untuk instalasinya. Di sini bisa brew install Fastlane, atau kalau OS-nya selain Mac OS, itu bisa pakai sudo gem install Fastlane ya, karena di sini Fastlane ini base-nya dari Ruby, jadi kita bisa pakai ini. Dan untuk inisiasinya itu pakai Fastlane init. Kita bisa coba di sini, saya udah ada project demo. Di sini saya udah install Fastlane ya, jadi nggak perlu install lagi. Yang pertama kita akan init Fastlane-nya seperti apa. Kita Fastlane init.
Nah, di sini kita masukkan package name-nya. Nah, di sini ada JSON secret, ini biasanya kalau kita mau upload ke Play Store ya. Jadi kita skip dulu karena kita nanti uploadnya ke Firebase. Terus ini biasanya untuk metadata di upload ke Play Store juga. Kita no aja. Kita pencet N. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Kita tinggal enter-enter aja ya. Oke, Fastlane sudah ke setup. Di sini kita bisa tahu ada file Fastlane atau enggaknya ada di sini. Pertama ada di dalam Fastlane ya. Kita nemuin ada app file yang isinya tadi package name-nya sama JSON-nya, terus ada fast file. Jadi di sini nanti kita akan main-main di sini ya, banyak main di sini. Lalu ada gem file juga. Ini biasanya buat kalau kita nambahin plugin itu bisa ada di sini. Lalu pluginnya apa aja sih? Seperti yang sudah saya bilang, tadi pluginnya lumayan banyak ya. Jadi available plugin ini bisa dicek di sini. Misal mau ada Firebase, bisa dicek di sini. Kira-kira apa aja yang harus ditambahin segala macam, ada semua. Detailnya ada di sini ya. Oke. Terus cara nambah pluginnya seperti apa? Pertama di terminalnya kita bisa langsung ketik saja Firebase, Fastlane, add plugin, terus nama pluginnya apa. Di sini misal pakai Firebase App Distribution, nanti tinggal ditambahin saja. Dan untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan file-filenya yang akan kita pakai supaya kita nggak perlu melakukan proses tadi berulang-ulang lagi ya. Oke, kita sudah siap ke app yang sudah kita siapkan. Pertama, apa aja yang ada di sini? Saya pertama menambahkan env ya teman-teman. Jadi di sini fungsinya apa env ini? Itu buat nyimpen environment kita yang secret ya, biasanya yang kita pakai. Contoh di sini karena kita mau notif ke Slack, kita simpan Slack webhook URL-nya. Jadi kita bisa nyiapin Slack webhook URL-nya dulu. Lalu karena kita akan rilis ke Firebase, kita pakai Firebase CLI token untuk proses upload-nya ya, untuk autentikasinya. Lalu kita juga simpan app ID-nya. Di sini app ID Firebase ya khususnya ya. Jadi kita simpan secret-nya ada di sini. Lalu untuk load secret-nya gimana? Pertama kita tambahkan ini dulu, Fastlane require.env. Lalu ada before all, kita tambahin ini dulu. Before all itu apa artinya? Jadi di sini before all itu sebelum proses eksekusinya dijalankan, kita jalankan ini dulu nih, buat ngambil env-nya dulu. Oke? Karena env udah siap, terus jangan lupa karena kita mau upload ke Firebase, di sini simpan dulu JSON dari Google Services.json-nya di situ. App ID-nya kita dapat dari Firebase juga ya. Oke, yang pertama apa yang kita tahu di sini? Pertama ada dash ya, deskripsi. Ini biasanya untuk nulis deskripsi saja dari Fastlane-nya. Lalu ini ada len. Len di sini tuh nama dari len kita yang akan bikin. Jadi nanti karena kita hanya pakai distribute Firebase saja, jadi kita pakai distribute Firebase. Misal ada len lagi untuk deploy. Di sini misal kita deploy ke internal, bisa tuh, atau track-nya yang lain beta, atau di sini bisa diganti production ya. Itu ada semua, bisa pakai itu. Lalu proses yang selanjutnya, proses build. Di sini itu build proses. Nah, build proses kita bisa pakai dua cara. Pertama pakai syntax Gradle. Jadi di sini kita masukin Gradle, perintah Gradle-nya. Kita clean dulu, terus assemble release, atau bisa pakai ini, build Android app. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa pakai ini, sama aja ya. Untuk hasilnya bakal jadi APK juga atau app-nya. Nah, untuk ngambil file path-nya itu kita bisa pakai bawaan dari Fastlane-nya. Jadi ada line context, terus set values, Gradle APK output path. Ini nanti file path-nya dipakai buat upload ke Firebase di sini. Dan di Firebase-nya
ada beberapa properti yang dibutuhin ya. Pertama ada app, kita bisa masukin app ID-nya yang sudah kita simpan di secret. Lalu grupnya apa? Jadi di Firebase itu ada grup ya. Dan saya sudah siapkan grupnya QA tester. Kalau mau ditambahin di secret juga boleh. Lalu ada release notes di sini. Nah, untuk proses release notes-nya, saya di sini nyiapin pakai Git branch, Git commit-nya pakai commit hash yang terakhir apa, terus commit yang terakhir juga apa. Jadi biasanya di commit kan ada nama tiket tuh. Nah, itu bisa nanti muncul di sini juga. Lalu untuk proses uploadnya sudah selesai. Jadi di sini ada build, upload, terus nanti proses notify. Jadi di notify di sini kita pakai Slack ya. Slack-nya tadi udah disiapin webhook-nya, terus di sini saya kasih message build successful, pilotnya apa aja. Di sini saya siapin build versionnya dan download URL-nya. Di sini download URL-nya didapatkan dari Firebase App Distribution. Ini untuk memudahkan QA ngetes ya, jadi tinggal klik saja dari Slack-nya. Oke, prosesnya udah selesai. Jadi di sini ada proses build, upload, dan notify ke tim. Lalu di sini saya juga ada catch error ya. Jadi misal ada error di sini, saya langsung notify ke Slack juga. Di sini webhooknya jangan lupa. Terus di sini kita kasih exception-nya apa kira-kira. Jadi kita bisa tahu tuh ada masalah apa di codingan kita. Lalu cara runningnya kayak gimana? Cara runningnya kalau via terminal itu bisa Fastlane. Terus karena platform kita defaultnya Android, bisa Android. Terus nama LAN-nya apa? Kita mau jalanin distribute Firebase ya LAN-nya. Jadi tinggal distribute Firebase. Oke, bisa kayak gini, enter. Oke. Ternyata kita lihat ada error di line 85. Kita cek. Oke, kita kurung tutup. Oke. Kita bisa coba running lagi. Oke, di sini kita akan sambil menunggu running dari Fastlane kita. Dan sebenarnya tadi sintaks tadi itu bisa dipakai di script CI kita ya. Jadi nanti misal kita integrasi CI dengan GitHub Action, pakai Jenkins, pakai Bitrace itu bisa tambahin script tadi. Lalu di sini ada cara untuk upload Play Store-nya ya. Jadi biasanya di sini kita upload Play Store kan kita pakai AAB ya. Jadi di sini skip upload AAB-nya kita false-in. Terus cara ambil AAB-nya dari mana? Kita pakai bawaan dari Fastlane juga, bisa pakai line context dari hasil build-nya tadi. Di sini pakai Gradle AAB output path. Kalau di atas kita pakai Gradle APK output path. Di sini sama aja. Terus di sini jangan lupa JSON key-nya yang tadi kita tidak pakai ya, karena kita nggak upload Play Store. Oke, ternyata sudah selesai di sini. Waktunya sangat singkat banget, 33 detik. Kita cek apakah sudah masuk ke slide. Sudah masuk di sini. Di sini sudah disediakan download URL-nya juga, autornya ada, commit-nya ada, branch-nya ada. Di sini kita bisa klik saja atau oke. Karena belum ada, kita bisa cek di sini nih. Ya, di sini tanggal 8 Mei ini sudah ada hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk demonya seperti itu. Dari hasil demo tadi, kita bisa lihat nih, ternyata proses yang harusnya kita memakan waktu panjang banget dari proses build, upload, dan notify ke tim kita bisa save time nih untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif untuk meningkatkan engineering productivity kita tentunya. Lalu ada fewer mistake ya, jadi semuanya konsisten. Mulai dari release note-nya udah konsisten, jadi nggak bakal beda-beda. Lalu yang ketiga, kita pasti bakal lebih cepat dapat feedback dari tim QA karena prosesnya kita udah seamless, udah automate. Jadi Fastlane udah ngelakuin semuanya buat kita. Lalu yang terakhir, developer bisa fokus pada coding aja nih, nggak sibuk ngurusin uploadnya, buildnya, rilisnya, segala macam. Jadi engineering productivity-nya akan sangat bagus. Terima kasih untuk topik kali ini. Referensi yang saya pakai adalah seperti berikut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.